Jadi Jawa dari mujo mujo ing hawa, jadi hawane kita, hawa sendiri. Jadi ada gini ya, ada cerita wayang itu antara Pandowo dan Kurowo ya. Itu tapi Pandowo tidak boleh kalah. Jadi artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Salam santun, salam rahayu. Mudah-mudahan kalian bahagia, sejahtera, dan terhibur dengan apa yang nanti kita tampilkan. Sahabat semua, nanti kita akan mendatangi sebuah goa yang berada di Gunung Selok di Kabupaten Cilacap, yang mana di situ masih ada atau sesuatu yang samar-samar atau misteri atau teka-teki yang perlu kita pecahkan. Di baliknya ada apa manfaatnya. Yuk kita ke sana aja yuk. Nah, di sini teman-teman ya, ini nanti kita akan mendatangi sebuah goa. Goa ini yang berada di Kabupaten Cilacap, tentunya di kalau nggak salah di Desa Karangbenda ya, namanya Goa Tikus. Nanti kita akan mencoba untuk menelusuri atau menyerap ilmu yang ada di dalamnya yang terlihat masih samar-samar. Mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu yang positif. Ke sana yuk. Nah, kemungkinan ini nih, ini perhatikan ya teman-teman ya. Nah, meskipun ini mulut goanya ini tidak begitu luas, tapi di dalamnya nanti sepertinya agak luas dilihat dari sini. Kita mencoba aja. Tentu Tuhan menciptakan segala sesuatu, tentu tidak sia-sia kita sebagai hambanya untuk bisa mengkaji, menggali adakah sisi positif yang perlu kita aplikasikan kepada teman-teman kita semua di sana ya. Yuk sini yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini. Kami mohon izin untuk memasuki area sini, dan tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Nah, yuk. Sini. Oh, seperti ini nih ya. Ini perhatikan, meskipun goanya ini tidak begitu luas ya, tidak begitu luas, namun ini menyimpan sebuah misteri. Misteri itu ya tadi sesuatu yang samar-samar, orang yang berhati bersih yang bisa mengambil manfaatnya ya. Tapi bila orang yang berhati kotor kayaknya sih belum bisa menyerap, maksudnya tidak bisa menangkap ya gitu. Ya kita dulu. Dan di sini kemungkinan tempatnya untuk meditasi ya, salah satu tempat meditasi, karena di sini itu sangat nyaman, jarang orang yang ke sini sehingga tidak terganggu oleh siapapun. Jadi lebih leluasa, gampangnya ya, leluasa dalam meditasi, berpikir. Nah, bisa duduk di sini misalkan, di situ tersedia ada tempat kemenyan atau tempat dupa dan atau tempat obor rampai yang lainnya. Tentunya itu untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Contohnya kita sering saya katakan tentang penyulitan atau menyalakan dupa, yaitu untuk tadi untuk diri sendiri, yaitu untuk merelaksasikan otak kita ya. Jadi aromanya wangi, merasuk melewat hidung, terus akhirnya lebih nyaman sehingga aku lebih konsentrasi, lebih tenang dalam berdoa gitu ya. Doanya sama siapa?
minta sama siapa? Tentu sama Tuhan, yaitu sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama siapa-siapa. Ya, kita berdoa itu di mana saja boleh. Menurut dari keyakinan kita, artinya itu yang menurut kita nyaman gitu saja. Kalau di masjid menurut kita nyaman, bisa lebih konsentrasi dan bisa terkoneksi, intinya seperti ke dalam, ke atas sana, ke Tuhan, bisa di mana saja boleh, di kamar juga boleh. Tapi kalau menurut kita lebih nyaman di tempat-tempat seperti ini, ya itu lebih bagus. Karena apa? Kita tergantung orangnya mau nyambungnya di mana. Kan setiap orang itu punya makom masing-masing, artinya punya kecocokan masing-masing gitu loh. Bisa di pekarangan, di sawah, di gua, di kamar, di mana saja boleh. Yakin misalnya. Dan yang saya tangkap di sini, adanya ilmu Jawa, ya, atau Jowo, ilmu Jowo, ya. Jadi ilmu Jawa ini memang ya luar biasa sebenarnya, namun karena sekarang tergerus massa, dan akhirnya seolah-olah tenggelam ilmu Jawa. Tapi kalau kita mau menggali ilmu itu, ya itu luar biasa, dari kata Jawa. Jadi Jawa dari mujo, mujo ing hawa, jadi hawanya kita, hawa sendiri. Jadi ada gini, ya, ada cerita wayang itu antara Pandowo dan Kurowo, ya. Itu tapi Pandowo tidak boleh kalah. Jadi artinya apa? Hawa itu dalam pengucapan kita itu hawa, udara, ya, hawa. Jadi makanya ada Panhawa sama Kurowo. Kurowo itu nafsu. Jadi Panhawa tidak boleh kalah, Pandowo tidak boleh kalah sama Kurowo. Jadi kita tidak boleh kalah sama nafsu kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu itu sehingga terarah dan juga kita lebih bangkit Pandowonya. Jadi bangkit kesadaran diri, ya, kesadaran diri lebih bangkit sehingga apa-apa mudah dicapai, ya, termasuk dunia ini, kemudian dalam berdoa atau dengan itu lebih dekat dengan Tuhan. Masa Kurowo itu nafsu, hawa nafsu kita itu dalam gua ini. Jadi dalam setiap gua itu beda-beda arti. Termasuk tadi adalah yang saya tangkap ini, peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Ada sebenarnya itu ada dalam diri kita, bukan di sana tapi di diri kita. Di mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Itu namanya kita menjadi menang atau Pandowonya, ya. Jadi bangkitkan kesadaran diri supaya tetap eling sama siapa, tentunya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, gitu teman-teman. Jadi meskipun tidak terlihat di tempat-tempat, hanya bebatuan, hanya seperti ini, namun anehnya itu di tiap-tiap tempat tuh seolah-olah menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Inilah rahasianya Tuhan, ya, rahasia disampaikan. Makanya kadang-kadang itu banyak di sini ada ritual yang menyajikan sisir, ya, rahasia itu supaya untuk kita gali, dikaji. Nah, kenapa kita kok bisa menyampaikan seperti itu? Itu tidak ada sir yang seolah-olah merasuk dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi intuisi gampangnya lah, ya. Jadi kalau mungkin dalam bahasa sekarang itu ilham, kalau untuk kenabian itu wahyu. Wahyu itu ya tadi petunjuk. Kalau bahasa sekarang kita itu ide, itulah mudahnya, itu kan. Jadi gini teman-teman, ini adalah pesan positif buat kita, supaya kita jangan sampai kalah sama Kurowo, nafsu kita. Itu kunci kesuksesan hidup. Kalau kalian pengen sukses, silakan tetap bangkitkan kesadaran diri sebagai Pandawanya. Akhirnya kalian akan menang intinya dunia dalam genggaman kita, ya. Kita bisa aplikasikan dalam diri kita ini, dalam badan kita, badan fisik kita. Contohnya ya kita sebagai Pandawanya, ya. Pandawa itu diantaranya di kepala diri, ya, ada Yudhistira, ya, ada Bima di dalam dada yang suka amarah itu, ya, terus Nakula Sadewa, terus Arjuna dalam kemaluan, itu maksudnya, ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan itu semua, ya, insya Allah, ya, nanti kita bisa terarah, lebih tenang, lebih nyaman, dan menjalani kehidupan ini bisa lebih enteng, gitu.
ya. Ini mana luar biasa dalam gua ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kalian ya. Udah cukup sekian dulu aja. Nah besok kita lanjut lagi dalam gua-gua yang lain, tentu yang mengandung nilai atau pesan-pesan positif buat kita. Yuk kita ke luar aja. Udah. Nah. Oke teman-teman ya, jadi tadi kita penampakan sebuah gua meskipun kecil, sedikit alokasi kita tidak jeli ya. Jadi kita tidak menemukan apa-apa, hanya menemukan sebuah bebatuan. Tapi alhamdulillah ketika saya masuk ke gua itu, hati saya lebih adem, lebih nyaman, sehingga saya mudah menangkap bahasa-bahasa yang disampaikan ya. Jadi diantaranya apa? Itu adalah sebuah pesan buat kita supaya kita lebih pandai mengendalikan hawa nafsu, supaya kita tidak kalah oleh hawa nafsu itu sendiri yang dinyatakan oleh dikatakan Pandawa dan Kurawa. Jadi Pandawa dan Kurawa itu ada dalam diri kita ya. Itulah kunci sukses dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita sekali lagi jangan sampai kalah dengan hawa nafsu kita, Panhowo dan Kurhowo. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita supaya kita lebih takarub, lebih mendekat, dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat cipar cipur.